السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. ربنا زدنا علما وارزقنا فهمه. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, dan diantaranya adalah nikmat bisa kembali berkumpul di majelis ilmu yang dengannya semakin baik pemahaman kita, yang dengannya semakin mengenal kita berkaitan dengan agama kita, dan itu merupakan barometer utama tatkala Allah menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, kata Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia semakin paham akan agamanya. Dan kita semua sepakat, tidak ada jalan yang mengantarkan kepada pemahaman yang baik atau mendapatkan ilmu kecuali dengan belajar. Nabi SAW bersabda, "Wa innamal ilmu bitta'allum." Yang namanya ilmu itu dipelajari, barulah seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga yang hadir pada malam hari ini atau yang menyimak secara online mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemudahan menuju surganya. Dan kita semua sepakat bahwasanya tidak ada kebahagiaan yang paling membahagiakan, tidak ada kenikmatan yang paling besar, tidak ada kemenangan, keberhasilan yang sesungguhnya kecuali nanti tatkala seorang itu tiba di surga Allah Subhanahu wa taala, meletakkan kakinya di surga Allah Subhanahu wa taala, atau dalam artian masuk ke surga Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 185, Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung. Dialah orang yang sukses. Di dunia ini kalau kita bertanya kepada orang, kepada manusia, siapa orang yang sukses? Jawaban mereka beragam. Ada yang mengatakan kalau sudah punya harta, kalau sudah punya jabatan tinggi, kalau sudah belanja tanpa lihat harga dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, yang sukses cuma satu, yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka menuntut ilmu seperti ini, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya, kita menjaga salat 5 waktu. Kenapa itu kita kerjakan? Secara sadar kita semua mengharapkan agar bagaimana kita bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Maka semoga semua kita mendapatkan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada qudwah hasanah kita, kepada seseorang yang kita diperintahkan mengikuti beliau dalam beragama, yang kita semua tidak akan bisa masuk surga sebelum beliau memasukinya,
yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi ma'asyiral muslimin, kita ini mendambakan syafaat beliau. Dan di antara sebab yang menjadikan kita bisa mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak salawat kepada beliau. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mendeskripsikan orang yang pelit itu siapa. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan abkhalun nas, manusia yang paling pelit. Siapa mereka? Zukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Manusia yang pelit adalah mereka yang disebutkan aku di sisinya, lantas mereka tidak berselawat kepadaku. Maka kita berbanyak selawat kepada beliau. Ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala Muhammad tatkala kita mendengarkan beliau disebutkan di sisi kita. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita membahas hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Bismillah. Kita membahas 42 hadis yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita sampai kepada hadis yang ketujuh pada malam hari ini insyaallah. Yang mana sebelumnya kita menyelesaikan hadis yang keenam, yang mana pembahasannya berkaitan dengan hukum, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas." Bahwasanya yang halal itu banyak dan sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Di antara halal dan haram ada perkara-perkara yang syubhat, ada perkara-perkara yang rancu, ada perkara-perkara yang samar. Apakah dia boleh atau tidak, apakah dia haram atau tidak. Barang siapa yang memiliki ilmu, maka dia terhindar dari syubhat ini dan dia mengamalkan sesuai dengan apa yang dia ilmui. Tapi tatkala kita berhadapan dengan perkara-perkara syubhat ini, solusi dari Nabi SAW kita tinggalkan. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia akan selamat dalam sisi agamanya. Kalau ternyata yang dia lakukan itu perkara yang haram, dia selamat. Kalau ternyata perkara yang dia tinggalkan tersebut adalah perkara yang boleh, tidak ada masalah orang meninggalkan sesuatu yang dibolehkan. Selamat agamanya. Kemudian selamat juga kehormatannya. Dia tidak akan menjadi fitnah di kalangan masyarakat tatkala dia melakukan sesuatu yang masih samar-samar, terus kemudian dia melakukannya, maka kalau dia meninggalkannya itu lebih selamat. Karena kalau dia mengerjakannya akan ada orang-orang yang kontra dengan dia yang membicarakan dia. Intinya solusi dari Nabi SAW, apabila kita mendapati perkara yang kita tidak ketahui ini halal atau haram, ini boleh atau tidak, kita tinggalkan, itu lebih selamat. Kemudian setelah itu berusahalah untuk mencari ilmunya, mendatangi orang-orang yang berilmu, bertanya kepada orang-orang yang paham. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada orang-orang yang berilmu apabila kalian tidak tahu. Tapi tatkala kita berhadapan, kita enggak tahu ini, mau nanya bingung ke siapa, maka lebih baik pada saat itu tinggalkan, itu lebih selamat. Kemudian di penutup hadisnya Nabi SAW mengabarkan kepada kita, inti dari kebaikan seseorang itu terletak pada hatinya. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, berusahalah untuk menata hati, memperbaiki hati, hijrah hati. Ya, jangan kita fokuskan hanya kepada casing. Casing penting tapi dia bukan yang paling penting. Jangan kita fokus kepada zahir. Zahir penting tapi bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah hatinya. Karena Nabi SAW sendiri mengatakan, apabila hati tersebut baik maka baik seluruhnya, apabila hati tersebut buruk maka buruk seluruhnya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqim qalbuh. Tidak akan istiqamah iman seseorang sampai hatinya istiqamah. Jadi intinya hati ini perlu kita
berikan perhatian yang besar. Itu secara singkat ya berkaitan dengan hadis yang keenam yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kalau mau menyimak bisa dilihat di YouTube, maka sudah ada. Kita lanjutkan pada malam hari ini hadis yang ketujuh. Disebutkan dalam hadis yang ketujuh, kita baca hadisnya. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihatu. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Agama itu intinya adalah nasihat. Kemudian para sahabat mengatakan, liman ya Rasulullah? Nasihat untuk siapa? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillahi, nasihat untuk Allah yang pertama. Wali kitabihi, nasihat untuk kitab Allah yang kedua. Kemudian wali rasulihi, nasihat untuk Rasul Allah yang ketiga. Wali a'immatil muslimin, dan nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang keempat. Kemudian wa'ammatihim, dan nasihat untuk kaum muslimin secara umum yang kelima. Ini dia hadis yang ketujuh dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini kita coba menjelaskan, disebutkan dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Abu Ruqayyah ini kunyah. Setiap ada nama yang diawali dengan Abu atau Ummu itu disebut kunyah, dan seringkali dinisbatkan kepada anak. Ya, di sini sahabat Tamim bin Aus menggunakan kunyah dengan anak perempuan. Maka ini secara asal dibolehkan. Ruqayyah, dia memiliki anak Ruqayyah, kemudian diberikan atau memakai kunyah dengan Abu Ruqayyah. Jadi tidak mesti kunyah itu dengan nama laki-laki. Tapi kalau ada seseorang mempunyai anak laki-laki kemudian ingin berkunyah dengannya, maka tidak ada masalah. Muhammad, Abu Muhammad, Ruqayyah, Abu Ruqayyah, Asma, Abu Asma, dan seterusnya. Tidak ada masalah. Kemudian berkaitan dengan seorang sahabat Tamim bin Aus, beliau adalah salah seorang sahabat dari negeri Palestina, yang mana beliau masuk Islam pada tahun 9 Hijriah, yang mana beliau sebelumnya adalah notabene beragama Nasrani, yang mana beliau sendiri ini di dalam kumpulan orang-orang Nasrani, beliau adalah pendetanya di Palestina sana. Siapa ini? Sahabat Tamim bin Aus. Kemudian pada akhirnya mendapatkan hidayah dan masuk ke dalam agama Islam tahun 9 Hijriah. Dan tatkala beliau masuk ke dalam Islam, beliau mengambil andil yang besar di dalam Islam. Bahkan beliau adalah salah satu sahabat yang ikut mengumpulkan Al-Quran atau menghimpun Al-Quran. Dan beliau meriwayatkan dari Nabi SAW sebanyak kurang lebih 40 hadis. Tapi beliau sedikit ini dibandingkan hadis Nabi SAW yang begitu banyak. Dibandingkan Abu Hurairah jauh. Makanya kalau antum belajar hadis, sering kali antum dengar sahabat Abu Hurairah. Tapi sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus jarang antum dengar. Ya, karena beliau hanya meriwayatkan hadis dari Nabi sekitar kurang lebih 40 hadis saja. Dan di antara yang paling terkenal hadisnya itu ya hadis ini.
berkaitan dengan agama itu adalah nasihat. Ya. Terus kemudian beliau meninggal dunia pada tahun 40 Hijriah di kota Palestina, dan beliau tidak meninggalkan seorang anak kecuali hanya Ruqayyah saja. Ruqayyah yang beliau berkunyah dengannya Abu Ruqayyah. Ya. Masya Allah, beliau seorang pendeta sebelumnya, mendapatkan hidayah, istiqamah, menghimpun Al-Quran, ikut meriwayatkan hadis Nabi, dan meninggal istiqamah di atas Islam. Inilah, kita nggak tahu nasib seseorang ya. Kita sudah bahas di hadis yang keempat, bahwasanya bagaimana akhir kehidupan seseorang kita nggak tahu. Bisa saja dia dulunya adalah orang yang kafir, kemudian diberikan hidayah, istiqamah, akhirnya sampai dia meninggal dunia. Ada orang yang jauh dari Allah, kemudian diberikan hidayah, kemudian meninggal di atasnya. Maka kita terus minta kepada Allah keistiqomahan, karena banyak juga orang yang kelihatannya istiqomah, tapi ternyata di akhir hayatnya menyimpang. Dan itu banyak kita saksikan. Makanya di antara doa yang Nabi SAW terus panjatkan, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Nabi SAW menyebutkan ad-dinun nasiha. Agama itulah nasihat. Agama itu intinya adalah nasihat. Ya, kalau kita lihat uslub bahasa Arabnya, ad-dinun nasiha, agama itulah dia nasihat. Ini semakna dengan sabda Nabi SAW yang lain. Beliau SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itulah wukuf di padang Arafah. Barang siapa yang berhaji tidak wukuf di padang Arafah, tidak ada haji bagi dia. Intinya haji itu diantaranya adalah wukuf di padang Arafah. Nah, maka di sini Nabi SAW mengatakan, ad-dinun nasiha. Agama itulah dia nasihat. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi sampai menyebutkan 3 kali. Di sini cuma sekali yang disebutkan. Jadi Nabi SAW dalam riwayat yang lain menyebutkan ad-dinun nasihatu, ad-dinun nasihatu, ad-dinun nasihatu. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Terus kemudian para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa? Yang Nabi SAW kemudian menjawab dengan 5 objek nasihat. Yang pertama, nasihat untuk Allah. Yang kedua, nasihat untuk kitabnya Allah. Yang ketiga, nasihat untuk Rasulnya Allah. Yang keempat, nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Dan yang kelima, nasihat untuk kaum muslimin. Sebelum kita masuk ke dalam rincian tiap-tiap objek nasihat, kita akan menjelaskan sedikit agar kita tidak salah paham berkaitan dengan apa itu nasihat. Nasihat itu bahasa Arab. Nasihat itu berasal dari bahasa Arab. Maka kita memahami hadis ini juga menggunakan apa yang bermakna di dalam bahasa Arab. Karena di antara bahasa Arab ada yang diserap di dalam bahasa Indonesia. Di antaranya adalah nasihat. Kalau antum menggunakan makna dalam kata bahasa Indonesia, maknanya sempit. Dalam bahasa Indonesia, kalau antum buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu nasihat? Wejangan, arahan, saran, ya, mengingatkan, dan selain-lain. Itu makna nasihat. Dan kalau kita pakai makna secara bahasa Indonesia, kita kebingungan sendiri. Apa itu nasihat? Agama adalah nasihat. Nasihat untuk siapa? Nasihat untuk Allah. Bagaimana antum memberikan saran kepada Allah? Bagaimana antum mengingatkan Allah? Bagaimana antum memberikan wejangan kepada Allah? Sesuatu yang tidak mungkin. Maka kita harus paham, nasihat di sini adalah maknanya di dalam bahasa Arab. Berkata Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, nasihat itu maknanya adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu. Nasihat adalah memberikan yang terbaik, menginginkan yang terbaik kepada objek yang dijadikan objek di dalam nasihat. Atau kita sederhanakan,
Nasihat adalah menginginkan yang terbaik untuk objek yang dinasihati. Maka berarti kalau seorang itu menjadi orang yang nasihat kepada Allah, berarti dia melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik, menginginkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti seseorang itu memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik, menginginkan yang terbaik untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat untuk kitab Allah berarti seorang memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik kepada kitabnya Allah Al-Quranul Karim. Kemudian nasihat kepada umumnya kaum muslimin berarti seseorang menginginkan yang terbaik, menginginkan melakukan yang terbaik kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Kemudian nasihat bagi umumnya kaum muslimin berarti artinya apa? Seorang menginginkan yang terbaik, melakukan yang terbaik bagi kaum muslimin secara umum. Itu dia makna nasihat. Ya, jangan sampai salah paham. Wah, bahaya kajian di BC, kita masa nasihati Allah. Jangan kajian di sana, Al-Quran dikasih saran. Al-Quran loh perkataan yang paling benar. Jangan salah paham. Nasihat maksudnya apa? Melakukan, memberikan yang terbaik kepada objek yang dinasihati. Itu secara bahasa Arab yang ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Kemudian para ulama mengatakan nasihat dilihat dari sisi manfaatnya terbagi menjadi dua. Ada yang manfaatnya kembali murni kepada yang menasehati, ada yang manfaatnya kembali kepada yang menasehati dan yang dinasehati. Berkaitan dengan nasihat yang manfaatnya hanya kembali kepada yang menasehati, berarti di sini ada di poin 1, poin 2, poin 3. Seorang berbuat nasihat kepada Allah, berbuat nasihat kepada kitab Allah, berbuat nasihat kepada Rasulullah, artinya ia memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik untuk Allah, untuk kitab Allah, untuk Rasul Allah, dan kebaikannya kembali kepada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, nasihat itu ada yang kebaikannya kembali kepada yang menasehati dan yang dinasehati. Dan di dalam hal ini ada di poin yang keempat dan yang kelima. Nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, kebaikannya kembali kepada siapa? Pertama yang menasehati. Kemudian yang kedua yang dinasehati. Dan di kalimat atau poin yang keempat dan yang kelima ini barulah bisa dipakai makna nasihat secara bahasa Indonesia. Orang nasihat kepada pemimpin kaum muslimin artinya apa? Memberikan saran, memberikan wejangan, menasehati tatkala tergelincir. Namanya pemimpin, dia juga manusia. Kebaikannya kembali kepada siapa? Yang menasehati, yang dinasehati. Kemudian nasihat bagi kaum muslimin secara umum, kembali kebaikannya juga kepada yang menasehati dan yang dinasehati. Bismillah. Iya, dari sini kita sudah paham ma'asyarul muslimin. Nasihat secara bahasa Arab artinya adalah menginginkan, melakukan, memberikan yang terbaik kepada objek yang dinasehati. Sekarang kita akan bahas. Yang pertama, nasihat kepada Allah. Bagaimana seseorang dikatakan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu yang pertama adalah al-i'tiraf biwahdaniyatillahi azza wa jalla. Meyakini, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarrudihi bi sifatil kamal ala wajhin la yusyarikuhu fiha musyarik. Kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memiliki sifat yang sempurna dari segala sisi dan tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu nasihat kepada Allah berarti dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Anda adalah orang yang nasihat kepada Allah, Anda mentauhidkan Allah. Perintah yang paling besar tauhid.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkanku, untuk beribadah hanya kepadaku. Maka perintah yang paling besar, kewajiban yang paling wajib adalah mentauhidkan Allah. Kemudian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena lawan daripada tauhid adalah berbuat kesyirikan. Dan dosa yang paling besar, larangan yang paling besar adalah berbuat kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Maka tatkala seorang menjadi orang yang nasihat, berarti dia mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal qiyamu bi'ubudiyatihi zahiran wa batinan. Dan orang yang nasihat kepada Allah itu adalah orang yang beribadah kepada Allah, menegakkan ubudiyah, menjalankan statusnya sebagai seorang hamba. Kemudian wal inabatu ilaih, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kembali kepada Allah kulla waktin, pada setiap waktu. Nah, ini dia pentingnya. Bagaimana seorang yang nasihat? Dia senantiasa mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, beribadah kepada Allah, dan senantiasa bertaubat kepada Allah, senantiasa beristighfar kepada Allah. Kenapa? Li'annal abda la budda lahu minat taksir fi syai'in min wajibatillah. Karena setiap manusia bagaimanapun dia berusaha menjadi hamba yang bertakwa, pasti dia melakukan kekurangan di dalam kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan pada dirinya. Au tajarru ala ba'dil muharramat, atau ada kalanya orang itu berusaha menjadi yang bertakwa, menjadi orang yang soleh, ada kalanya dia jatuh melakukan dosa. Wa bitaubatil mulazima wal istighfari daim yanjabiru naqsuhu wa yatimmu amaluhu wa qawluhu. Dengan senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah, maka sempurnalah, tertutuplah kekurangan-kekurangan yang telah dia lakukan, dan jadi sempurnalah amalan dan perkataannya. Ini dia ma'asyarul muslimin, bagaimana seseorang itu menjadi hamba yang nasihat kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, beribadah kepada Allah, dan senantiasa beristighfar kepada Allah. Karena betapa besar usaha kita, kita pasti punya kekurangan dalam perihal ibadah yang kita kerjakan. Ya, kita semua paham. Terkadang kita sholat mikirnya urusan lain, terkadang kita sholat mikirnya bisnis, terkadang kita sholat kita nggak khusyuk. Makanya tatkala kita selesai sholat, kita ini sholat tahu ibadah ini sholat ini, tapi setelah salam apa yang kita ucapkan? Astagfirullah, istighfar. Kenapa? Dalam ibadah sekalipun kita banyak kekurangan, maka kita terus bertaubat, beristighfar kepada Allah. Kemudian ada kalanya kita melakukan dosa. Kullu bani Adam khata'. Anda setakwa apapun Anda, selama Anda adalah manusia, Anda berpotensi melakukan kesalahan. Makanya kita perbanyak taubat, istighfar kepada Allah. Dan Nabi sendiri, suri tauladan kita, telah mencontohkan, beliau dalam sehari tidak kurang dari 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Orang yang beruntung itu nanti dia yang mendapati di catatan kebaikan dia di akhirat banyak istighfar. Beruntung itu orang. Maka tidak ada alasan kita tidak memperbanyak taubat dan istighfar. Makanya para ulama sampai mengatakan at-taubatu wazifatul umur. Ibadah taubat ini tugas seumur hidup. Selama Anda masih hidup, Anda terus dibebani dengan ibadah taubat. Taruhlah Anda tidak melakukan dosa, dan itu tidak mungkin. Taruhlah Anda sempurna dalam ibadah, dan itu juga tidak mungkin.
ada kalanya kita ini kurang mensyukuri nikmat, makanya kita tetap wajib bertaubat dan istighfar. Apa contoh nyatanya? Keluar kamar mandi, habis buang hajat, apa yang kita baca? Gufronaka. Apa arti gufronaka? Ya Allah, aku minta ampunanmu. Loh, kok kita keluar kamar mandi habis buang air kecil, buang air besar, kok kita minta ampunan? Ternyata banyak orang tidak mensyukuri nikmat. Buang air itu nikmat luar biasa, Pak. Tapi ya itu, yang tahu itu nikmat nanti kalau sudah sakit. Orang yang di rumah sakit yang pakai kateter itu, yang buang airnya pakai selang, mereka tahu itu bagaimana nikmatnya buang air secara normal. Nah, jadi kita harus bertaubat, harus beristighfar. Kenapa? Di antaranya kita kurang mensyukuri nikmat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa amma nasihatu li kitabillah, adapun nasihat untuk kitab Allah adalah Al-Qur'anul Karim, fabihifdhihi, dengan menghafal Al-Qur'an. Ya, sebisa mungkin kita hafal, Pak. Ya, kita nggak tahu namanya keadaan ini berbolak-balik. Kemarin pas corona itu banyak suami-suami yang tersiksa. Kenapa? Mempersiapkan hafalan tarawih di rumah. Kenapa? Istrinya komplain, Ustadz bacanya terikul terus sama inna a'toina dan wal asri. Sedangkan rakaat berapa? 11 rakaat, ada sholat isya'nya, wah habis hafalan ini. Besok ketemu lagi itu lagi. Sampai ada yang mengatakan, Ustadz, bolehkah kita sholat di masjid sementara pemerintah menganjurkan kita atau memerintahkan kita untuk sholat di rumah? Kenapa? Di rumah bosan, bacaan suami itu terus. Hafalannya itu aja. Ya, surat andalan pamungkas. Trikul wal asri plus inna a'toina. Oh, itu andalan sudah itu. Nah, maka kita bagaimana kita nasihat kepada Al-Quran? Berusaha untuk bisa hafal. Dan banyak kok. Kita lihat di media sosial ada yang mulai hafal umur 40, Masya Allah. Bisa hafal dia. Tinggal kemauan kita ada apa tidak. Ya, kalau kita nggak bisa hafal 30 juz, setidaknya juz 30 lah. Dimungkinkan juz 30. Atau mungkin start dari Al-A'la ke belakang tuh hafal, Masya Allah, itu sudah luar biasa. Ada waktu untuk hafal Al-Quran. Ya, dan biasanya kalau kita adalah orang yang menghafal, walaupun nggak hafal-hafal misalnya, dan anak kita menyaksikan, anak kita akan mendapatkan motivasi, dan anak kita akan mudah kita arahkan untuk menghafal Al-Quran. Tapi kalau kita pegangannya handphone, anak disuruh hafal Al-Quran di rumah, melawan itu. Wih, bapak aja main HP, ibu aja main HP, aku suruh ngaji. Akhirnya gimana? Ya udah ngaji, abis itu main HP. Dan seterusnya. Intinya ya kita harus punya hafalan. Bahkan orang yang menghafal itu bagaimana cara menghafal? Gak usah ribet-ribet. Kasratul qiraah, banyak baca aja, diulang-ulang, itu akan hafal. Dan berkaitan dengan orang yang menghafal Al-Quran, sudah dapat pahala menghafal, dapat pahala baca karena diulang-ulang. Dan berkaitan dengan baca Al-Quran, pahalanya sudah nyata. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran dapat satu kebaikan. Amma ana la aqulu alif lam harfun. Adapun aku, kata Nabi, tidak mengatakan alif lam itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Akan tetapi itu 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Bayangkan antum ngaji alif lam mim, 30 kebaikan. Bagaimana dengan kalau antum baca 1 lembar? Makanya usahakan ada hari di mana usahakan jangan sampai ada hari yang terlewat tanpa baca Al-Quran. Yang mau 1 juz, banyaknya Ustaz 1 juz. Iya banyak, kalau antum langsung duduk fokus habis banyak. Tapi coba antum bagi, setiap habis sholat wajib antum baca 2 lembar. Rutin 5 kali sesuai jumlah sholat, sehari 1 juz. Setengah juz aja Ustadz, biar tiap 2 bulan hatam. Berarti setiap habis sholat 1 lembar. Mudah insya Allah, tinggal kita mau apa tidak. Kemudian watadabburihi, mentadabburi Al-Quran, mencari tahu makna Al-Quran. Kalau ada kajian-kajian yang berkaitan dengan tafsir, usahakan hadir. Itu bukti Anda nasihat kepada Al-Quran.
wal ijtihad, dan bersungguh-sungguh fil amal, dalam mengamalkan isi Al-Quran. Kemudian yang ketiga, nasihat kepada Rasul. Bagaimana nasihat kepada Rasul? Fahiyal imanu bihi, yaitu yang pertama tentunya mengimani beliau adalah benar-benar utusan Allah. Dan semuanya kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagaimana anda bersyahadat, anda ucapkan terus anda tidak imani bahwasanya beliau adalah benar-benar rasul dan utusan Allah? Itu tidak mungkin, bertolak belakang. Maka tatkala anda nasihat kepada Rasulullah, berikan yang terbaik. Bagaimana caranya? Anda mengimaninya. Kemudian wattiba'uhu, dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, mencontohi beliau. Dalam apa saja yang kita butuhkan, semuanya ada pada diri Rasulullah. Anda mau cari bagaimana ibadah, sudah beliau ajarkan. Berkaitan dengan muamalah, sudah beliau ajarkan. Berkaitan dengan leadership, sudah beliau ajarkan. Semuanya ada. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah untuk kalian itu suri tauladan yang baik. Gak usah cari yang lain, sudah komplit beliau itu. Ya, tanpa terkecuali berkaitan dengan ibadah. Karena ibadah kalau tidak mengikuti beliau tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, mengikuti beliau berarti termasuk di dalamnya mentaati perintah beliau dan menjauhi larangan beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, barang siapa yang menaati Rasul, maka dia sungguh telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian, nah, ketiga ini nasihat kepada Allah, nasihat kepada kitab Allah yaitu Al-Qur'an, nasihat kepada Rasul Allah, kita lakukan dengan memberikan yang terbaik, melakukan ketaatan kepada Allah, mentauhidkan Allah, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengimani Nabi SAW adalah seorang Rasul, membenarkan, menaati, tidak beribadah kecuali dengan apa yang beliau bawa, dan seterusnya. Allah mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul kalian maka ambil, apa yang dilarangnya maka tinggalkan. Itu kembali semuanya kebaikannya kepada diri kita sendiri. Ya, siapa yang melakukan nasihat kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Quran, kebaikannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan yang melakukan nasihat kepada tiga objek ini, dia telah melakukan amalan orang-orang yang bertakwa. Terus kemudian yang keempat, wa amman nasihatu li a'immatil muslimin, nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Bagaimana menasihati mereka? Yang pertama adalah fabi i'tiqad wilayatihim. Yang pertama adalah fabi i'tiqadi wilayatihim, mengimani, meyakini, membenarkan kepemimpinan mereka. Ini yang pertama. Pemimpin kaum muslimin kita benarkan. Ya, mereka adalah seorang pemimpin, mereka adalah pemimpin yang sah, maka kita benarkan dan tidak menolak kepemimpinan mereka. Kemudian wasam'i wa ta'alahum, dan mendengarkan serta taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kita dengarkan, kita taat. Wa hassun nasi ala dzalik, dan kita ikut mengajak manusia untuk taat dan mendengar kepada pemimpin kita. Maka enggak boleh jadi provokasi, mengajak orang untuk membenci pemimpin. Kemudian wa bazlu ma yastati'u min irsyadihim, kemudian mengerahkan tenaga untuk menunjuki mereka kepada kebaikan. Wa tanbihihim, dan juga memberikan mereka peringatan, memberikan mereka wejangan tatkala mereka melakukan kesalahan. Kemudian ila kulli ma yanfa'uhum wa yanfa'un nasa, berusaha sekuat tenaga merealisasikan itu semua kepada apa yang bermanfaat kembali kepada pemimpin kaum muslimin dan kepada manusia. Ya, wa ilal qiyam biwajibihim, dan ikut mengerahkan tenaga
untuk membantu mereka untuk merealisasikan tugas-tugas mereka sebagai pemimpin. Nah, ini dia. Pemimpin di sini ada skala besar, ada skala kecil. Kalau skala besar ya berarti ada pemimpin negara, skala kecil ada pemimpin kota, ada pemimpin kabupaten, skala lebih kecil lagi ada pemimpin kecamatan, ada pemimpin RT dan sebagainya. Maka bagaimana kita bersikap kepada mereka? Kita membenarkan kepemimpinan mereka dan kita tidak berontak, dan kita mengajak manusia untuk taat dan dengar kepada mereka. Tapi ingat, selama perbuatan itu bukan maksiat. Kalau kemaksiatan yang diserukan diajak kepada kita, nggak boleh taat. Tapi selama itu kemaslahatannya kembali kepada manusia untuk kebaikan bersama, taat, dengar, dan ajak manusia untuk melakukan itu. Adapun berkaitan dengan kemaksiatan, tidak ada ketaatan kepada siapapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk untuk bermaksiat kepada Allah yang menciptakan, zat yang maha menciptakan. Kemudian yang terakhir, wa amman nasihatu li ammatil muslimin, adapun nasihat untuk kaum muslimin secara umum, artinya apa? Bi ayyuhibba lahum ma yuhibbu li nafsi, untuk mencintai mereka, menginginkan untuk mereka apa yang dicintai untuk diri sendiri, apa yang diinginkan untuk diri sendiri. Ya, bagaimana kita berbuat nasihat kepada sesama kaum muslimin? Memberikan yang terbaik bagi mereka, melakukan apa yang kita sukai untuk diri kita kepada diri mereka. Kita suka berkata yang sopan santun, orang ngomong sama kita dengan lemah lembut, kita lakukan itu kepada mereka. Kita suka kalau orang itu menghargai kita, kita berikan itu kepada mereka. Itu berarti kita nasihat kepada kaum muslimin. Kita tidak suka kalau kita digibahin, maka jangan gibahin orang lain. Kita tidak suka kalau kita disakitin fisik maupun kehormatan kita dilecehkan, maka jangan lakukan itu kepada orang lain. Sebenarnya semua kebaikan untuk orang lain, maka kita berikan, berarti Anda adalah nasihat kepada sesama manusia, sesama kaum muslimin. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang menyeluruh, dan ada di hadis ini nanti di hadis ke-13, Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna keimanan kalian sampai kalian menginginkan untuk orang lain apa yang kalian inginkan untuk diri kalian sendiri. Itu maksudnya nasihat kepada sesama kaum muslimin. Kemudian di antaranya juga menegakkan amar ma'ruf, mengajak mereka kepada perkara yang baik, mengingatkan mereka dari perkara yang buruk, dan menasihati mereka tatkala tergelincir dengan adab-adab yang telah ditentukan dalam syariat. Ini dia jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketujuh, agama itu adalah nasihat dan objeknya ada 5. Nasihat untuk Allah artinya melakukan yang terbaik kepada Allah, mentauhidkannya, menjauhi kesyirikan, dan beribadah kepadanya, dan senantiasa bertaubat, beristighfar dalam setiap keadaan kita kepadanya. Karena bagaimanapun kita penuh dengan kekurangan dalam melakukan ketaatan, kekurangan dengan menerjang maksiat, atau kekurangan dengan kurang mensyukuri nikmat. Kemudian yang kedua, nasihat kepada Rasul dengan mengimani beliau, risalah beliau adalah benar, beliau benar Rasul Allah, mentaati beliau, kemudian tidak beribadah kecuali dengan apa yang beliau bawa. Intinya melakukan semua daripada konsekuensi syahadat kita. Kemudian yang ketiga, nasihat kepada kitab Allah. Ya terbalik ya, harusnya kedua tadi kitab Allah, tapi nggak apa-apa. Nasihat kepada Al-Quran artinya membaca, menghafal, mentadabburi. Jangan ada hari yang berlalu tanpa membaca Al-Quran. Siapa yang mencari ketenangan, carilah dengan Al-Quran. Ya, jangan hanya HP yang bersih, kinclong, Al-Qur'annya berdebu. Jangan seperti itu. Terus kemudian nasihat bagi pemimpin kaum muslimin, kita yakini kepemimpinan mereka, kita nasihati, namanya manusia pasti ada salah, tapi dengan adab-adab yang telah ditentukan. Terus kemudian kita ajak manusia untuk senantiasa taat dan patuh kepada mereka selama bukan maksiat. Kita bantu apa yang bisa kita kerahkan agar mereka bisa menjalankan tugas mereka. Kemudian nasihat kepada sesama kaum muslimin secara umum, yaitu memberikan apa yang kita inginkan untuk diri kita kepada diri mereka.
dan kita tidak memberikan apa yang kita tidak sukai pada diri kita kepada mereka, mencakup segala hal. Ini dia jemaah sekalian, maka jadilah orang yang nasihat dalam segala aspek, karena agama Islam intinya itu adalah nasihat. Demikian jemaah sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Ada benar dari Allah, ada kesalahan dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.